Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yang baik, hari yang baru, kesempatan yang baru, berkat yang selalu ada bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus, dan hari ini kami akan melakukan renungan harian. Berbicaralah, berikan hikmat-hikmat-Mu, curahkan kepada kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Beracaralah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah waladunya, semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan baca perikop di bawahnya. Yang kemarin kita baca perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kita akan membaca perikop di bawah tersebut ya. Ditulis oleh Matius dan Markus. Matius ditulis di pasal 15 ayat 21 sampai 28. Di Markus ditulis di pasal 7 ayat 24 sampai 30. Kita akan baca. Judul perikop, perempuan Kanaan yang percaya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini ditulis Matius. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Judul perikopnya, perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau
bahwa ada seorang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur ke depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ini yang ditulis oleh Tuhan Yesus kita. Bagaimana Tuhan Yesus menulis, bangsa Kanaan saat itu bangsa yang menyembah berhala. Jadi saat itu ada seorang bangsa dari Kanaan. Markus menulisnya Fenisia. Bangsa Fenisia. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa dari Abraham, bangsa perjanjian, di mana Tuhan Yesus berjanji kepada Abraham akan membuat bangsanya besar, bangsa yang diberkati. Nah, bangsa Israel adalah anak-anak dari Abraham, anak perjanjian, di mana Tuhan Yesus berkata, biar anak-anak kenyang dulu. Tuhan Yesus memberi mujizat kepada bangsa Israel. Saat itu Tuhan Yesus belum memerintahkan murid-muridnya untuk menginjili bangsa-bangsa. Saat itu Tuhan Yesus diperintah oleh Bapa di surga. Dikatakan di Matius Aku diutus, jawab Yesus ya, ini di ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saat itu perintah Tuhan Yesus menyelamatkan keturunan dari Abraham, orang Israel, anak perjanjian. Nah, di sini ada seorang yang dari bangsa Kanaan, bangsa orang tidak percaya kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, tapi wanita ini percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Pastinya wanita ini sudah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Wanita ini memohon. Ini seperti kita ya. Saat kita di hadapan Tuhan, kita orang yang berdosa. Wanita ini mengajarkan kita bagaimana untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dekat kepada orang yang remuk hatinya, orang yang rendah hati. Karena kesombongan apa? Kesombongan itu kenajisan di mata Tuhan. Wanita ini memohon. Ini Tuhan Yesus katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini Matius menulis. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan terbuka apa yang diperintahkan Bapa. Itu Tuhan katakan secara terbuka kepada wanita itu. Tidak patut mujizat ini diberikan kepada kalian. Karena saat itu bangsa Israel juga mau diselamatkan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sering mengatakan kepada bangsa Israel itu bangsa yang hanya Tuhan Yesus selalu berkata bahwa yang di surga itu hanya Abraham, Daud, pendahulu-pendahulunya, tapi anak-anaknya itu akan masuk ke dalam neraka dan bangsa-bangsa lain yang akan akan berkumpul bersama Abraham. Kenapa? Karena bangsa-bangsa lain itu punya kerendahan hati seperti wanita ini. Wanita ini Tuhan Yesus terbuka. Ini roti untuk anak-anak. Tidak patut roti ini diberikan kepada anjing, tapi wanita ini dengan rendah hati berkata, tapi anjing itu makan dari remah-remah di bawah meja.
Dan Yesus berkata, Tuhan Yesus kan Tuhan yang lembut hatinya ya. Tuhan berkata, yang diperlukan itu apa? Belas kasihan. Tuhan Yesus berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Tuhan Yesus katakan, kemarin kita baca bahwa yang di surga itu Daud, Abraham, pendahulu-pendahulunya. Tapi anak-anaknya itu malah tidak mendapat tempat di surga. Karena apa? Karena kesombongan mereka. Dan Yesus katakan bahwa surga itu akan malah dari bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu akan berkumpul. Maka ini tuh patut kita ceritakan kepada anak-anak kita. Bahwa surga itu hak mereka. Tapi kalau ada kesombongan, Tuhan akan berikan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa seperti apa? Bangsa-bangsa seperti wanita ini, yang rendah hati berkata kepada Tuhan. Tapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari atas meja. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kita ingat sekali lagi, Tuhan pernah berkata, di surga itu yang memilukan, yang hanya ditempati orang-orang pendahulu, Abraham, Daud, Salomo, orang-orang yang menubuatkan Tuhan Yesus. Tapi anak-anak kerajaan itu malah jatuh ke dalam api. Karena apa? Kesombongan. Tuhan berkata, yang masuk ke surga itu dari bangsa-bangsa lain. Yang seperti apa? Yang seperti wanita ini, yang rendah hati, mau memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Jadi penting bagi kita untuk ajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak ada kesombongan di depan Tuhan Yesus. Karena kesombongan itu apa? Kenajisan di mata Tuhan. Seperti yang kita baca kemarin. Jadi kita tahu ya alasan Tuhan Yesus berkata seperti yang ayat kita baca kemarin dulu. Tuhan Yesus berkata, anak-anak kerajaan, pendiri kerajaan ya, pendahulu-pendahulunya ada di surga, tapi anak-anak kerajaan itu malah masuk ke dalam api, ke dalam neraka, dan bangsa-bangsa lain yang akan ikut Tuhan. Jadi penting kita ingatkan kepada anak-anak kita, walaupun sudah Kristen, tapi kalau ada kesombongan di mata Tuhan, itu najis di mata Tuhan. Tuhan katakan sendiri, anak-anak kerajaan juga malah masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kesombongan. Bangsa-bangsa malah ikut Abraham, bangsa-bangsa lain malah ikut. Bangsa-bangsa yang bagaimana? Yang rendah hati seperti wanita ini contohnya. Karena Tuhan terbuka. Aku hanya menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu apa? Bangsa perjanjian dengan Abraham. Karena Tuhan mengasihi Abraham, jadi anak-anak Abraham keturunan setelah ribuan tahun yang lalu ada dosa, Tuhan Yesus turun. Karena apa? Ada perjanjian dengan Abraham, bangsa yang dikasihi. Penting bagi kita untuk menghormati siapapun yang orang-orang tua kita, karena kita tidak tahu hubungan mereka dengan Tuhan bagaimana. Ini loh Tuhan, Allah Bapa menyelamatkan anak-anak Abraham dengan apa? Mengutus Tuhan Yesus turun untuk mati. Karena apa? Tuhan Yesus mandang Abrahamnya. Ini Tuhan Yesus kita. Jadi kita tahu ya alasan apa yang membuat Tuhan Yesus berkata anak-anak kerajaan ini malah masuk ke dalam api neraka. Karena ada kesombongan. Bahkan Tuhan Yesus mereka lawan. Mereka salib. Tapi selama di bumi ini kesempatan kita untuk apa? Bertobat. Kita ingatkan anak-anak kita. Ini Tuhan Yesus kita. Tuhan itu memandang Abraham.
Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan orang Israel. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, anak kerajaan ini malah masuk ke dalam api dan bangsa-bangsa lain yang ikut bersama Abraham, Daud, dan lainnya. Bangsa yang bagaimana? Seperti wanita ini yang rendah hati. Penting bagi kita untuk apa? Ingatkan anak-anak kita, jangan ada kesombongan di depan Tuhan Yesus kita. Kesombongan itu kenajisan di mata Tuhan. Amin ya. Amin. Terima kasih untuk perkataan Tuhan Yesus ini, benar-benar mengajarkan kita. Kita jadi tahu apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita tahu sebab Tuhan mengatakan bahwa anak-anak kerajaan ini malah masuk ke dalam neraka. Alasannya apa? Bangsa apa yang akan ikut kepada Tuhan Yesus ya? Bangsa yang seperti wanita Kanaan ini. Walaupun menyembah berhala, dia percaya Tuhan Yesus. Dan pastinya tidak akan kembali ke apa yang dipercayai dahulu. Ini Tuhan Yesus kita. Alasan Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anak kerajaan malah masuk ke dalam ini. Karena apa? Sombong di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dihujat. Tuhan Yesus mau menolong bangsa Israel, tapi karena Tuhan memandang Abraham, memandang perjanjian. Tuhan itu kan Tuhan yang tidak mengingkari perkataannya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ini benar-benar rambu-rambu bagi kita orang tua nantinya. Apa yang patut kita ajarkan? Apa yang patut kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kita memang diajarkan Tuhan Yesus kayak untuk merenungkan setiap perkataan yang ada di kitab ini. Karena ini kan perkataan Tuhan Yesus yang ditulis oleh para rasulnya, oleh para muridnya. Tuhan Yesus kan dari dahulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan dahulu akan Tuhan lakukan hari ini, akan dilakukan juga yang akan datang. Jadi penting bagi kita untuk mengajarkan apa yang penting ini bagi anak-anak kita nantinya. Amin ya. Kita akan baca, kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Bila Roh Allah ada di dalamku. Ini lagu yang dulu sering kita nyanyikan di sekolah minggu ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Sekali lagi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan meloncat, loncat, loncat, loncat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan meloncat, loncat, loncat, loncat. Ku kan meloncat, ku kan meloncat, ku kan meloncat, loncat, loncat, loncat. Ku kan meloncat, ku kan meloncat, ku kan meloncat, loncat, loncat, loncat. Amin ya. Amin. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Perkataanmu hari ini menguatkan kami, mengajarkan kami Yesus, meneguhkan kami Tuhan. Apa yang penting bagimu di matamu Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap perkataanmu ini Yesus, kami percaya Tuhan telah menjadi benih yang baik,
untuk kami taburkan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, untuk memberkati kami, orang-orang di sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan, proyek-proyek pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami, biarlah Kau berikan kami hati yang takut akan Engkau. Kami lakukan itu untuk menjadi ibadah kami kepadamu Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, Roh Kudus-Mu ada dalam diri kami untuk memberikan hikmat marifat yang berbeda daripadamu. Kau berikan kelancaran Tuhan, Kau berikan jalan keluar yang benar-benar daripadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan Yesus, di rumah tangga kami, di keluarga kami, di pergaulan kami, di pekerjaan kami, dimanapun berada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam tindakan kami Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan dapat merasakan kasih-Mu Tuhan, dapat merasakan berkat-Mu Tuhan melalui kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan perbedaan dalam hidup mereka Tuhan, bisa menjadi kepanjangan-Mu untuk memberkati orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini sedang sakit, berikan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, yang kami tumpangkan Tuhan ditumpangkan di tangan orang, di orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk hikmat marifat Tuhan yang Kau curahkan kepada orang-orang cerdas pandai Tuhan, sehingga banyak penemuan Tuhan yang membantu umat manusia. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Kau berikan melalui cara apapun. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami rindu untuk memiliki momongan hidup Tuhan, menambah momongan, berikan kami hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Kami tumpang tangan Tuhan ke setiap orang yang merindu memiliki momongan kepada kami Tuhan, maka Kau berikan kami anak-anak cucu yang benar-benar daripadamu Tuhan, anak cucu yang takut akan Kau, anak cucu yang benar-benar rindu Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, untuk menjadi berkat-Mu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap orang yang cerdik pandai Tuhan, membantu umat manusia Tuhan untuk memiliki momongan Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat Kau berikan dalam cara apapun, kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau masih bekerja Yesus, masih bekerja di atas tangan kami Tuhan. Apa yang kami tumpang tangan Tuhan, bila kami percaya Yesus, Kau yang akan membuatnya berhasil Yesus. Amin Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, berikan kami pasangan hidup yang benar-benar daripadamu, pasangan hidup yang takut akan Engkau Tuhan, pasangan hidup yang benar-benar dapat membawa kami lebih lagi kepadamu, pasangan hidup yang benar-benar mencintai Kau Yesus, sehingga surga itu ada dalam rumah tangga kami Tuhan, sehingga surga itu ada di sekeliling kami Yesus. Pasangan hidup yang benar-benar dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa berdampak di keluarga kami, di pelayanan kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, berikan jalan keluar, berikan solusi yang terhimpit, Kau berikan kelegaan, berikan terobosan-terobosan yang daripadamu. Terima kasih Yesus, kami percaya Kau Tuhan kami yang nyata, Tuhan kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk apapun yang Kau telah lakukan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu masih ada bersama kami, dan kami percaya akan selamanya bersama kami Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Kau berbicara kepada kami Yesus 16 tahun yang lalu, benar-benar menguatkan, benar-benar memberikan kami peneguhan Yesus, bahwa Kau Yesus benar-benar menyertai kami, ada bersama kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.